Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula hadanallah. Asyhadu anna ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin bin Abdillah wa ana alihi wa sahbihi wa mawalah. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watata idza ta'an falyastajibu li wal yu'minu ba'alahum yarsudun. Sallallahu alaihi. Ibu bapak jamaah pengawasan rahimakumullah, anak-anakku sekalian yang kami cintai, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini betul-betul Allah masih memberikan kepada kita sesuatu yang luar biasa. Pertama, malam hari ini biasanya hujan, alhamdulillah terang. Yang kedua, kita masih diberi kesempatan, kesehatan dan niat sehingga sama-sama bisa hadir di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan kehadiran kita selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada uswah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarga, para sahabatnya, para tabi-tabiin dan orang-orang yang setia kepada sunnah-sunnahnya. Ibu bapak rahimakumullah beserta anak-anakku sekalian, malam hari ini akan kami sampaikan dengan judul yang sangat singkat, yaitu doa. Kenapa demikian Bapak sekalian? Karena insyaallah sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah yang luar biasa, yaitu saum di bulan Ramadan. Dan ini bulan sangat mulia ini harus kita penuhi dengan doa. Kenapa demikian? Karena sholat pun hakikatnya adalah kita berdoa, ya. Kita bertemu dengan Allah, berwajah dengan Allah, yaitu dengan doa-doa kita. Agar apa? Agar ibadah kita ini diterima. Maka setiap saat kita harus bisa mengucapkan Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan, agar amal-amal kita ini betul-betul bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kekuatan doa inilah yang akan bisa menembus ke langit. Oleh karena itu, perintah berdoa ini betul-betul Allah harapkan. Seperti alhamdulillah qari'ah kita tadi membacakan ayat yang berkaitan dengan doa juga. Dan saya ulang kembali tadi, yaitu Al-Baqarah 186. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya. Yen ana hambaku takon marang ingsun, ngendikakno Muhammad, sak temene ingsun iku cedhak. Fastajibuli wal yu'minu bila alahum yarsudun, gitu. Artinya seperti wau atosipun. Maka berimanlah kepadaku dan berdoalah kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Jeleke sithik dek nganggung-nganggung. Oleh karena itu adik-adikku sekalian, juga Bapak Ibu sekalian, bahwa kita itu disuruh berdoa kepada Allah. Justru Allah yang meminta, jalu'a marang ingsun dikan Gusti Allah. Ning ya kuwi ana syarate. Ada syaratnya.
Apa syaratnya itu? Nah, doa kita akan dikabulkan oleh Allah yaitu dengan syarat, yaitu apabila kita berdoa kepada Allah, tidak selain Allah, yang pertama. Kemudian hendaklah mereka memenuhi perintahku. Nah, ini yang berat. Maka jangan disalahkan, ibu bapak juga dari sekalian, nek wis ndonga kok urung diijabahi, ojo-ojo syarate kurang. Yaitu hendaknya dia memenuhi perintahku. Apa perintah Allah? Nah, termasuk di bulan Ramadan ini juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Iki ayat niki setahun sepisan nek Pak Yogi orang ngucapake ya rugi. Biasanya niku walah paling-paling aku tiba ke Pak Yogi. Benar, memang ayatnya itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini juga syarat untuk menjadi apa? Doa kita diterima kita karena memenuhi perintah Allah. Allah bakal ngijabahi dumateng doa kita sedaya menawi kita menapa? Memenuhi perintahipun Allah, termasuk puasa di bulan Ramadan. Kenapa demikian? Karena syaratnya adalah penuhilah perintahku. Dengan Gusti Allah. Dan berimanlah kepadaku lah ini. Nek mboten salah, wulan-wulan kepenger sampun kula aturaken, iman kepada Allah seperti apa? Yaitu Al-Baqarah 177. Saya ingat ya adik-adik nggih. Laisal birra an tuwalu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib dan seterusnya. Ayatnya panjang. Itu. Nek wis nyerahke marang Gusti Allah apa wae. Kenapa? Iman kepada Allah ini menyangkut kepada hati kita, perbuatan kita, ucapan kita. Seorang yang beriman semua diserahkan kepada Allah. Maka insya Allah doa kita akan dijawab oleh Allah. Kalau belum, banyak orang mengatakan, wah aku ndonga terus menerus kok urung ono hasile. Mungkin syaratnya adalah kurang. Memenuhi perintah Allah juga beriman kepada Allah. Karena orang yang beriman ini menjadi tolok ukur seorang muslim untuk doanya itu dijawab oleh Allah. Apalagi punya hati ragu-ragu. Wah, dongaku ditampa ora ya, dijabah ora ya. Ini. Nah, Bapak sekalian dan adik sekalian, kemudian di dalam surat Mukmin. Surat Mukmin persamaan surat apa adik sekalian? Kalau mukminun aja, tapi kalau mukmin sama dengan surat Ghafir. Ayatipun swidak atau 60. Wa qala rabbukum at'uni astajib lakum innalladzina yastakbaruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Sungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembah kepadaku akan masuk neraka jahanam dengan keadaan hina dina. Kita disuruh berdoa pada Allah. Jadi memang doa ini Allah yang menyuruh. Padahal itu adalah kebutuhan kita semuanya. Nah, ini karena kasih sayangnya Allah kepada kita sekalian, orang yang beriman ini, sehingga apa? Jalu, kan enak kan? Allah itu kalau dimintai hambanya itu sangat senang.
Beda kalian bapak-bapak kali ibu-ibu nggih. Putrane nyuwun saben dina, bocah kanane ming njaluk wae kan gitu. Tapi kalau Allah tidak. Justru sangat senang apabila Allah itu dimintai. Dan itu memang apa? Diwajibkan untuk minta kepada Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari di bulan Ramadan yang penuh berkah ini banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, ada trik-trik dan kiat-kiat bagaimana doa ini bisa dijabah oleh Allah. Di samping kita memenuhi perintah Allah, juga beriman kepada Allah, ada waktu-waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Yang pertama, sepertiga di akhir malam. Sepertiga di akhir malam, yaitu di waktu kita mengerjakan sholat tahajud atau sholat witir atau qiyamul lail, apakah namanya. Karena apa? Allah akan turun ke langit dunia ini dalam sepertiga malam. Apabila hambanya meminta pada Allah, fa insya Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Namun jangan khawatir Bapak sekalian, doa ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ingkang sepisan, doa menika langsung dikabulkan. Langsung dikabulkan di dunia ini. Yang nomor 2, ingkang nomor kalih, inggih menika doanipun dipun angkil utawi dipun tunda. Yang ketiga, doanya diberikan nanti di akhirat. Pramila Bapak sekalian, nek donga rasa ragu-ragu mesti dijawab oleh Allah. Mbuh saiki, mbuh ngemben, mbuh besok ning akhirat. Ning kadang-kadang orang itu berdoa merasa belum dijabahi Allah, anane ming gresula. Kok dongaku kok ora diijabahi ya dan sebagainya. Karena apa? Bisa terjadi Bapak sekalian dan anak sekalian, bahwa doa itu apabila dikabulkan sekarang, bisa terjadi keimanan kita akan goyang. Keimanan kita mungkin malah akan berkurang, malah mungkin bisa hilang, bisa terjadi. Satu contoh. Karena doa kita dijabah oleh Allah, dan doa ini, contohnya banyak seperti Sa'labah. Tadinya orang yang sangat miskin, kemudian berdoa, didoakan oleh Rasulullah, kemudian menjadi kaya raya, sehingga apa? Menjadi sombong, tidak membayar zakat dan sebagainya. Ini akan membawa kita justru malah celaka di dunia ini. Suatu contoh aja, kita berdoa karena belum punya sepeda motor, minta sepeda motor, dijabah oleh Allah. Biasane nun sewu sregep ngaji waro kang tindak ning bareng duwe sepeda motor, malah ngaji ora gelem, malah dolan foya-foya dan sebagainya. Bisa terjadi. Maka Allah ini sangat tahu persis apa yang ada di dalam hati kita, sehingga apa? Doa kita ini bisa ditunda, juga bisa nanti disampaikan di alam akhirat. Ini adalah doa yang pertama, sepertiga di malam yang akhir. Yang kedua, setelah selesai sholat 5 waktu, zikir kepada Allah. Ojo lebar sholat terus assalamualaikum klepat, langsung lungo. Kita berzikir dulu, berdoa kepada Allah. Apalagi di waktu sholat.
Sholat ini Bapak Ibu sekalian, apalagi di waktu sujud, hamba Allah yang paling dekat dengan Allah adalah di waktu kita bersujud. Maka hadisnya perbanyaklah membaca doa. Namun juga ada aturannya, tidak doa sembarangan. Apalagi pakai bahasa Jawa, bahasa Indonesia nggak boleh. Sholat itu ya, doa-doanya ya harus sesuai apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Doa-doanya juga yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Seperti tadi umpamanya ya, kita berdoa ya, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa mutaqabbalan. Enggak apa-apa. Ya. Dan masih banyak lagi doa-doa yang dicontohkan oleh Rasul kita. Ya. Maka setelah selesai sholat 5 waktu ini, mari kita sama-sama berdoa. Ada sebuah hadis, ya Rasulullah, ayu du'ai asma'u qala jamfu lailil akhiru wa dubura sholatil maktubah. Ya Rasulullah, doa manakah yang didengar oleh Allah? Beliau menjawab, doa pada akhir malam dan setelah sholat maktubah atau sholat wajib. Hadis riwayat Tirmidzi, nilai hadisnya adalah hasan. Jadi jangan disia-siakan. Yang tadi adalah sepertiga akhir malam, hadis ini menyangkut akhir malam juga setelah sholat fardu. Kita berdoa. Kemudian banyak ulama menjelaskan bahwa maksud hadis ini adalah doa sebelum salam. Namun Imam Nawawi mencantumkan hadis ini dalam kitab Az-Zakar pada bab dzikir-dzikir setelah sholat, yaitu di antara doa itu adalah doa setelah sholat fardu. Kemudian yang ketiga, yaitu doa di antara adzan dan iqomah. Ini sudah masyhur sekali. Jangan disia-siakan. Setelah kita sholat sunnah, entah itu tahiyatul masjid, entah apa, sholat-sholat yang lain, kita berdoa, jangan disia-siakan waktu itu. Itu saat-saat doa gitu dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam keterangan doa di antara adzan dan iqomah juga tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu antara adzan dan iqomah merupakan waktu mustajab untuk berdoa. La yuraddu du'a bainal adzani wal iqomati. Doa di antara adzan dan iqomah tidak tertolak. Hadis Abu Dawud, Tirmidzi dan Ahmad. Hadisnya adalah sahih. Jadi Bapak Ibu dan anak sekalian, enggak usah tergesa. Di samping kita maaf apalagi sholat duhur, setelah sholat kita istirahat, kita berzikir dan sebagainya. Tidak tergesa pergi meninggalkan tempat sholat. Untuk apa? Untuk munajat kepada Allah. Kita berdoa, justru doanya itu akan dijawab. Apalagi sebelum sholat itu, yaitu di antara adzan dan iqomah. Karena sungguh beruntung orang-orang yang datang ke masjid di awal waktu, sehingga apa? Ya bisa sholat sunnah dan berdoa antara adzan dan iqomah. Adapun yang terlambat atau masbuk, ia telah kehilangan waktu yang sangat berharga untuk terkabulnya doa. Jadi kita berusaha untuk datang ke masjid itu, wah urung komat engkong wae. Nah ini padahal waktu yang sangat mulia akan dijabah oleh Allah. Apalagi sholat duhur. Sholat duhur itu kalau kita sholat wajib dan sunnahnya ini sampai berapa? 12 rakaat. Coba kalau kita hitung, tahiyatul masjid 2. Gitu? Sebelum duhur berapa? 4, sudah berapa? 6. Sholat duhurnya 4. Qobliyahnya, ba'diyahnya 12 rakaat sudah. Luar biasa.
Juga di dalam hadis disebutkan apabila kita bisa menjaga sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib, itu akan dibangunkan rumah di surga. Subhanallah. Kita sudah tahu semuanya. Oleh karena itu mari kita jaga. Dan doa-doa yang di tempat mustajab ini juga mari kita berusaha, apalagi di bulan Ramadan. Ramadan ini adalah luar biasa. Apalagi kita sedang menjalankan puasa, ini juga ada doa-doa yang mustajab. Di antaranya adalah doa sebelum berbuka. Ini juga mustajab sekali. Yang keempat adalah saat sujud dalam sholat. Ini mustajab sekali karena tadi sudah saya sebutkan bahwa hamba Allah paling dekat dengan Allah adalah di waktu sujud. Maka perbanyaklah kita berdoa. Dan di waktu sujud ini mau sekalian, ini jangan tergesa-gesa untuk mengangkat dahi kita. Karena kita dekat sekali dengan Allah. Permohonan kita diijabah oleh Allah. Dan kita bertemu dengan Allah yang sangat dekat juga di waktu sujud. Ning kata-kataipun salate banter, ya sujudnya banter. Karena tidak merasa bertemu dengan Allah, tidak merasa bahwa doanya diijabah oleh Allah. Nah ini. Oleh karena itu di bulan Ramadan ini bulan yang semua pahala ditingkatkan. Kalau hari-hari biasa kebaikan itu diberi pahala 10 sampai 700. Tapi di bulan Ramadan ini ngendikan Gusti Allah, puasa iku kanggoku ya aku dhewe sing barang bakal paring piwales semaunya Allah. Maka tidak terbatas seberapa Allah memberikan pada kita. Maka marilah kita perbanyak doa kita di waktu kita menjalankan Ramadan nanti. Kemudian yang kelima adalah di waktu hari Jumat. Nah, hari Jumat adalah waktu mustajab untuk berdoa, khususnya di waktu yang sedikit di hari itu. Sangat mustajab sehingga apa? Rasulullah menyebutnya tidaklah hamba berdoa melainkan pasti dikabulkan oleh Allah. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara yaumal jumu'ati faqala fihi sa'atun la yuwafiha abdun muslim wa huwa qaimun yusalla yas'alullaha ta'ala say'an illa a'tahu iyahu wa asarahu biyadihil bihadhihi yuqalahuha. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW menyebutkan tentang hari Jumat. Kemudian beliau bersabda, di dalamnya terdapat waktu. Jika seorang muslim berdoa di waktu itu, pasti diberikan apa yang ia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan tangannya tentang sebentarnya waktu tersebut. Hadis Bukhari, Muslim. Memang hari Jumat itu ya satu hari itu. Kelihatannya satu hari, tapi menurut Rasulullah itu sebentar. Sebentar sekali. Sebagian ulama menjelaskan Bapak sekalian bahwa waktu itu adalah sejak dimulainya khutbah hingga selesai sholat Jumat. Ini sebagian ulama menjelaskan. Sebagian ulama lainnya menjelaskan bahwa waktu itu adalah setelah sholat asar hingga matahari terbenam. Dan sebagian ulama lainnya lagi menjelaskan bahwa waktu itu di akhir hari Jumat menjelang matahari terbenam. Bapak lagi pengajian.
Engko wae ya. Apunten nih lari teng Semarang kurang ngerti nek pengajian ngebel. Nggih. Oleh karena itu Bapak sekalian, jadi waktu ini nggih, sudah diterangkan berbagai ulama itu punya pendapat masing-masing. Nggih. Wonten ingkang nun sewu mulai khutbah sampai selesai. Nggih. Wonten ingkang mastani nggih menika asar sampai terbenam matahari. Nggih. Dados monggo. Nggih. Nek kula berprediksi bahwa pendapat ulama ini semuanya benar dan kita ya tetap berdoa yang penting. Tetap donga nyuwun dhumateng Allah menapa hajat kita sedaya. Sebab dinten Jumat menika nggih termasuk hari raya. Nggih ta? Hari raya niku wonten sing hari raya tahunan, wonten sing hari raya mingguan. Hari Jumat termasuk hari raya. Nggih. Pramila monggo perbanyaklah doa di hari Jumat. Yaitu dimulainya khutbah hingga selesai sholat Jumat. Kemudian ada lagi yang mengatakan asar hingga matahari terbenam. Ulama lain menjelaskan bahwa waktu akhir hari Jumat menjelang matahari terbenam. Ini biasanya nek nun sewu nek selebar sholat asar itu ya wis kayaknya surano kegiatan, padahal itu adalah waktu-waktu mustajab di hari Jumat untuk berdoa. Kemudian yang keenam, ketika azan berkumandang, tungane terus pundi Pak Yogi menirukan muadzin yaitu berazan. Karena di sana ada jawaban-jawaban, terutama adalah begitu muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, jawabannya gimana? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ini doa. Kalau Allah sudah memberikan nun sewu, kekuatan kita itu nun sewu diambil ya sudah. Contohnya kita di waktu sakit, itu semua kenikmatan kekuatan kita diambil oleh Allah. Maka di waktu sehat ini ya kita berdoa kepada Allah. Apalagi menjelang maghrib di waktu yaitu hari Jumat. Kenapa di sini juga di waktu azan? Karena kita baru menyeru kepada Allah, menyeru pada umatnya Allah, membesarkan nama Allah dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, memuji pada Allah Maha Besar. Kemudian di akhir adzan adalah La ilaha illallah. Di situ juga ada kesaksian kita, yaitu di waktu kita membaca syahadat. Kita mendengarkan dan kita masukkan dalam hati kita bahwa kita itu juga memperbarui syahadat kita bertauhid kepada Allah. Asyhadu alla ilaha illallah. Yang kedua adalah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi Bapak Ibu sekalian juga di anak-anakku sekalian, ini waktu-waktu yang paling mustajab untuk kita berdoa. Kemudian yang ketujuh, nah, ketika turun hujan. Dulu waktu kita masih SD diulangi kalau kita adzan kalau kita pas hujan apalagi hujan deras dengan angin, hendaklah kamu beradzan. Enggak tahu ini hadisnya dari mana, saya enggak tahu, tapi suruh adzan. Tapi Masya Allah, begitu angin kencang gitu, kalau kita beradzan, setelah selesai adzan itu banyak sekali reda. Sudah saya praktekkan ini. Ini memang keagungan Allah yang luar biasa. Jadi waktu hujan deras ini kenapa kita berdoa kepada Allah? Karena Allah baru menurunkan barokahnya dari langit yang sangat luar biasa. Tapi kalau orang yang nggak tahu, tiang kang boten preso,
saben dina mengudian wae anane ngapa-ngapan yo repot. Karena dia nggak tahu padahal Allah baru menurunkan barokahnya dari langit berupa air hujan ini. Maka kita juga harus berdoa, alhamdulillah. Ning nek muni alhamdulillah karo nesu, alhamdulillah udan meneh. Ya enggak pas, ya. Betul-betul kita muji pada Allah. Ya Allah. Ora iso basa Arab nek kula basa Jawa, ya Allah, mugi-mugi kanthi udan menika paduka ngedakaken barokah. Ampun dados musibah. Kita jelas Allah menurunkan hujan ini punya maksud tertentu. Banyak sekali. Banyak sekali apa? Barokahnya yang turun ke dunia ini. Oleh karena itu, Bapak-Ibu sekalian dan anakku, ini di waktu hujan justru kita ini berdoa. Tidak malah sibuk sendiri-sendiri. Malah repot, mengeluh. Tapi kita banyak berdoa karena disitulah Allah menurunkan barokah di muka bumi ini. Kemudian kita minta kepada Allah yang baik-baik. Kemudian yang ke-8, nah ini jelas ini, yaitu di waktu hari Arafah yaitu di padang Arafah. Ini sangat luar biasa doanya. Bagi Bapak Ibu yang pernah nindakaken haji di Arafah ini, gunakan sebaik-baiknya di sana untuk berdoa, sebanyak-banyaknya. Maka banyak sekali Bapak sekalian berangkat dari Indonesia ini udah membawa catatan. Karena banyak tamu, Pak kula menjang tulung didongaaken niki dan sebagainya. Di sana dibuka catatannya, semua yang titip ini untuk didoakan di sana didoakan. Sebab kalau nggak dicatat itu mesti biasanya lupa. Wonten sing pengen dongaaken anak kula niku pun 3 tahun wedok niku dereng entuk jodoh, mbok kula dongaaken anak kula banter kok. Nah, ndak apa-apa. Itu namanya tawasul kepada orang yang suruh mendoakan ini. Jadi tawasul itu boleh kepada orang yang masih hidup untuk mendoakan. Ini. Dan banyak sekali hajat-hajat itu di sana berdoa agar apa? Agar dikabulkan doanya. Kemudian yang 9 ini menyangkut di bulan Ramadan, yaitu ketika kita berbuka puasa. Boleh dikatakan menjelang berbuka puasa. Orang yang berpuasa ini doanya subhanallah dikabulkan Allah. Di sini tidak ada keterangan puasa Ramadan, tapi puasa-puasa sunnah menjelang berbuka inilah waktu yang sangat luar biasa. Karena di waktu berbuka ini kegembiraan kita, hati kita ini non sewu sedang berbunga-bunga. Nek poso wis poso kok pas buka nesu niku kebangetan. Lah wong non sewu rezeki Allah sudah diberikan pada kita untuk berbuka kok malah moring-moring. Bapak-bapak ndang, piye Bu kaya ana tempene kemul piye iki? Ya sabar to Pak. Ora bisa ana tempe kemul dan sebagainya. Kita harus sabar, tawakal, di saat itulah kita berdoa. Terutama adalah doa berbuka puasa. Bagaimana anak-anak sekalian doanya? Alhamdulillah kita berdoa. Sebab nun sewu zaman kula cili adik sekalian niku dongane senes niku. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Leh marai kados niku kangge lagu ya niku. Ternyata itu hadisnya adalah dhaif. Yang benar adalah zahabat doma'u waftalatil uruku wasabatal ajru insya Allah. Begitu wis kaya ngono nang arep ana pirang-pirang kabeh disikat.
kolak sepiring entek, gedang goreng telu, telo goreng papat. Rapopo ning urung madang. Padha semangan pirang-pirang nek wong Jawa nek urung nganggo sego jare durung madang. Padahal sunnahnya untuk berbuka itu adalah yang lunaknya. Disebutkan dalam hadis, bukan yang manis tapi yang lunak. Maka di sana disebutkan adalah dengan kurma yang basah. Nah, nang Wonosobo nek ora tempe kemul karo lombok ya ora marem. Padahal sunnahnya adalah yang lunak-lunak, mulane ibu-ibu bisane gawe kolak. Ini. Jadi ketika berbuka puasa ini, subhanallah, luar biasa sekalian, doa kita diijabah oleh Allah. Kemudian yang ke-10, ketika minum air zam-zam. Biasanya sehabis musim haji, kita silaturahim kepada bapak ibu-ibu yang habis pulang dari haji ini dikasih air zam-zam. Sebelum minum kita berdoa kepada Allah, apa hajat kita, apa kemauan kita. Tentu doa itu adalah doa yang baik-baik. Semua di sini dari 1 sampai 10 ini doanya yang baik-baik. Jangan mendoakan kepada orang lain yang jelek. Lah, nyong sengit bolu karo kancane nyong kae lho. Muga-muga dekne kejelungup. Enggak boleh. Kita doa yang baik-baik saja. Jadi doa ini yang baik. Apalagi ibu-ibu, lah nyong sengit bareng karo ibu kae nyengit lho. Muga-muga kae sewu kecemplung kalen. Enggak boleh. Tadi doanya itu yang baik-baik. Nah, kalian. Di sini keterangannya adalah di antara doa-doa tadi buat sekalian, yang ke-8 tadi ada keterangan di dalam hadis, khairu dungai dungaahu yaumi arafah wa khairu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebaik-baik doa adalah pada hari Arafah, dan sebaik-baik ucapan dan nabi sebelumku adalah yang artinya tiada ilah kecuali Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, miliknya lah segala kerajaan baginya, segala puji, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini yang 9 tadi, doa berbuka puasa. Saat-saat menjelang berbuka puasa adalah saat yang mustajab untuk berdoa. Doa pada saat itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Rasulullah SAW, inna lisaumi idul fitri la da'watu ma turadu. Sungguhnya doa orang-orang yang berpuasa ketika berbuka tidaklah tertolak. Hadis Ibnu Majah. Kualitas hadisnya adalah hasan. Nih. Kemudian berdasarkan hadis lainnya, sepanjang waktu puasa adalah waktu mustajab untuk berdoa. Sebagaimana sabda Rasulullah, ada 3 orang yang doanya tidak tertolak, yaitu pimpinan yang adil, orang yang berpuasa sampai dia berbuka, dan 2 orang yang doa orang yang dizalimi. Allah angkat di atas awan pada hari kiamat. Hadis Tirmidzi dan Tabrani, kualitasnya juga hasan. Kemudian yang ke-10 tadi, doa ketika minum air zam-zam. Berdoa kita minum zam-zam maksudnya menjelang meminumnya, merupakan doa yang dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ma'u zam-zama 5 syaribalahu. Khasiat air zam-zam sesuai niat orang yang meminumnya. Hadis Ibnu Majah lagi, kualitasnya lah hasan.
Jadi Bapak sekalian, kalau minum air jam-jam itu tinggal maksud minumnya seperti apa. Punya penyakit contohnya, ya Allah berikan kesembuhan kepada penyakitku ini dengan minum jam-jam. Mungkin adik-adik bisa, ya Allah berikanlah aku hafal Al-Quran dengan air jam-jam ini, dengan barokahmu kita minum. Jadi doanya itu tinggal maksudnya saja seperti apa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, ya tadi saya sebutkan, warizikon wasi'an, wasikon mingkulita. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan kesembuhan dari segala penyakit. Bisa doa dengan doa itu bisa. Ya dari sekalian, bahwa ke-10 ini hanya sebagian, karena Pak Yuki tidak semuanya kita tuliskan di sini atau kita print di sini, banyak sekali masih khasiat-khasiat itu dari waktu-waktu yang mustajab ini masih banyak. Kemudian inti dari semuanya ini adalah yang pertama, doa adalah ibadah karena merupakan perintah Allah. Melakukan segala sesuatu yang diperintah olehnya adalah suatu ibadah. Jadi pada intinya doa ini adalah ibadah. Yang kedua, doa itu adalah saripatinya ibadah. Apabila ibadah tanpa diiringi doa, sama halnya seperti buah yang tanpa isi, akan kosong, percuma. Maka doa ini adalah saripatinya ibadah. Suatu contoh di dalam sholat, surat Al-Fatihah, ini betul-betul doa yang sangat luar biasa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah, dan juga hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Luar biasa. Kemudian ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah aku dalam jalan yang lurus. Doa semuanya. Namun sebelum doa ini tentu diawali dengan pujian terhadap Allah, seperti surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kepunyaan Allah yang merajai seluruh alam dan sebagainya. Ar-Rahmanir Rahim, ini pujian pada Allah dulu. Setelah memuji baru kita meminta. Maka tadi ada keterangan buat sekalian, setelah sholat itu berzikir dulu. Mendekat dulu kepada Allah. Bacaan-bacaan untuk mendekat pada Allah, baru kita berdoa. Ibaratnya kalau orang itu dekat kepada sesuatu, pasti berdoa akan diijabah. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan Ibu sekalian, itu. Kemudian yang ketiga, doa memiliki kedudukan yang mulia. Mempunyai kedudukan yang mulia. Tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah selain doa. Sebab di dalam doa terdapat hakikat seorang hamba kepada Tuhan yang telah menciptakannya. Hakikatnya kenapa kita berdoa pada Allah? Karena kita ini yang menciptakan Allah. Pantaslah. Sedangkan suatu contoh, orang dikasih aja sesuatu mesti berterima kasih kepada yang ngasih. Apalagi kita diciptakan pada Allah, pantas kalau kita berdoa kepada Allah. Kemudian yang keempat, tidak ada yang dapat menolak takdir buruk selain doa kepada Allah. Sebab jika seorang hamba berdoa dengan sungguh-sungguh, maka Allah berkenan menghapus daftar takdir menurut kehendaknya. Apabila dia sudah berkehendak, maka tidak ada yang bisa mengusik selain memohon kepadanya dengan doa. Inilah hikmah mendalami dari dahsyatnya doa. Jadi jangan disepelekan doa ini, karena doa ini sudah luar biasa dahsyatnya.
Kemudian yang kelima, doa membawa manfaat bagi pemohonnya. Hal ini harus diyakini karena apa? Termasuk dalam akidah Syami'iyah, yakni kepercayaan yang ada berdasarkan hanya sebuah kemungkinan yang boleh dipercaya maupun tidak, akan tetapi menjadi sesuatu yang wajib dipercaya karena datangnya dari Allah dan Rasul-Nya. Sekali lagi, hakikat doa ini banyak sekali. Kemudian yang keenam, Allah Subhanahu wa taala banyak mengajarkan doa-doa sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an. Begitu pula dengan Rasulullah SAW, beliau mengajarkan doa siang dan malam agar dapat diamalkan oleh para umatnya. Doa sudah ada sejak Nabi Adam alaihissalam diciptakan dan pengabulan doa oleh Allah Subhanahu wa taala sudah ada sejak saat itu. Jadi saat Allah menciptakan manusia ini sudah ada doa. Doa Nabi Adam bagaimana? Rabbana dzalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sudah ada doanya. Dan ini semua nabi-nabi ini doanya yang mustajab luar biasa. Lah itulah yang kita doakan kepada Allah. Sing gampang sing biasa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Wis nganggo gawe maaf. Nek cara Jawa niku kembang lambe. Setiap saat. Karena ini doa istilahnya ulama menyebutnya adalah doa sapu jagat. Adapun doa-doa yang lain banyak sekali dalam Al-Qur'an. Cirinya apa doa yang di Al-Qur'an? Kalau ada Robbana itu mesti doa. Robbana dolamnya, Robbana atina, Robbana mamangatana, banyak sekali. Kemudian selanjutnya doa adalah kekuatan ampuh bagi orang-orang yang beriman. Doa adalah kekuatan batin, pembuka pintu rezeki, jalan menuju keberkahan dan kemenangan di hari akhirat. Maka saya katakan tadi, nggak usah khawatir berdoa tidak dijabai, pasti dijabai oleh Allah. Karena yang terakhir ini dan kemenangan dunia dan akhirat. Nanti di akhirat akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir kita berdoa, dikabulkan, ditunda atau diberikan nanti di yaumil kiamah. Bapak Ibu dan anak sekalian, inilah kekuatan doa. Oleh karena itu di bulan Ramadan kita berpuasa, tadi sudah kami sebutkan bahwa doanya orang yang berpuasa sangat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jagalah kualitas puasa kita, jangan sampai rusak. Karena apa? Yang membatalkan puasa ini hanya 3. Dalam Al-Quran hanya 3. Al-Baqarah 187. Nanti adik-adik dipelajari lagi. Itu hanya 3 tok. Lainnya itu merusak puasa, bukan membatalkan. Coba kalau kita baca itu yang 187-nya. Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasulakum wa antum libasulahun. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Fal ana basiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswati minal fajr. Tsumma atimus siyama ilal lail wala tubasiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Tilka hududullah fala taqrabuha kadzalika yubainullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Intinya adalah pertama adalah hubungan suami istri, yang kedua makan dan minum, hanya itu yang membatalkan. Ini dalam Al-Quran. Kalau yang lainnya, Masya Allah, waktu Pak Yogi kecil ini, subhanallah, adus ning kali slulup ya batal, maaf, sing jenenge slulup ini batal jare
Ndak batal. Sing jenenge wudu ya ora kena berkumur jare batal. Enggak batal. Cuma ya maaf, kalau berkumur jangan keras-keras, barangkali nanti sampai tertelan. Sama dengan istinsak, enggak boleh keras-keras kalau bulan puasa. Sekedarnya saja. Itu tidak batal tapi merusak nilai puasa kita. Banyak sekali hal yang berkaitan dengan yang merusak puasa Ramadan ini. Tapi yang jelas yang membatalkan hanya kulu wasrobu, juga nun sewu, rofathu ila nisaikum, hanya itu. Karena itu Bapak Ibu dan anak sekalian, mari kita sambut Ramadan kita ini dengan sepenuh hati, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan diberi kekuatan oleh Allah, diberi kesabaran oleh Allah, sehingga bisa menjalankan Ramadan dengan baik dan sempurna, mendapat predikat la'allakum tattaqun. Kira-kira demikian yang bisa kami sampaikan. Tentu banyak kekurangan, kesalahan dari Pak Yogi. Yang jelas selama Pak Yogi memberikan tausiah di sini tentu banyak kekurangan, banyak kelepatan. Itu sungguh-sungguh sebelum Ramadan Pak Yogi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oleh karena itu mari kita saling berdoa dan saling memaafkan agar apa? Kita sudah tidak punya dosa di antara kita, kemudian hanya dosa kepada Allah kita minta ampun di bulan Ramadan. Kami akhiri, nggak usah pakai pantun. Pakai apa enggak? Pakai. Iwak pitik nggo dahar sahur enak ora kira-kira? Nganggo sego apa kupate, najan sithik anggen kula matur muga-muga ana manfaate. Yuminten meresi santen nggodhok kupat jangane kara, cekap semanten nyuwun pangapunten, sedaya lepat nyuwun. Alhamdulillah nasrul minallah wa fathul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.